السلام عليكم وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Perjalanan yang mudah-mudahan dimulakan dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua, terkhusus nikmat iman dan Islam yang merupakan dua nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hamba-hambanya. Begitu pula kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang alhamdulillah sampai saat ini masih kita miliki dan rasakan. Maka sudah semestinya bagi kita untuk terus berusaha mengisi hari-hari kita, berusaha mengisi dan menggunakan nikmat umur dan kesempatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berikan kepada kita ini untuk terus memperbanyak amal saleh, untuk terus memperbanyak ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tatkala kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat nanti kita sudah memiliki bekal yang cukup dan kita tidak termasuk dari orang-orang yang menyesal. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam Al-Quran, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Jadi mereka yang sudah meninggal itu mengatakan apa? Tatkala kematian itu sudah menghampiri mereka, maka mereka pun mengatakan, ya Allah, seandainya hamba dikembalikan setumat sebentar saja ke dunia ya Allah, supaya hamba bisa mengerjakan amal soleh yang dulu hamba tidak lakukan. Ini penyesalan orang-orang sudah meninggal. Ya, maka supaya kita tidak menyesali kehidupan kita di dunia ini yang telah kita sia-siakan dari waktunya, maka mari kita pergunakan sebaik mungkin nikmat umur, nikmat kesempatan ini dalam memperbanyak bekal menuju negeri akhirat. Sebagaimana yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, yang artinya dan berbekallah kalian, dan sungguh sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para jemaah yang Allah muliakan, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pembahasan kita dari kitab Tafsir Juz' Amma. Kita masih pada pembahasan dari surah Al-A'la, itu Sabbihisma Rabbikal A'la. Pada pekan yang lalu ya kita sudah membahas surah ini sampai ayat yang ke-15. Jadi mana pada ayat ke-14 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qad aflaha man tazakka, yang artinya sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya. Mengisyaratkan kepada kita, jika kita ingin menjadi hamba yang beruntung, hamba yang sukses, sehingga bisa meraih keridhaan Allah,
bisa meraih surganya Allah Subhanahu wa taala, maka caranya adalah dengan melakukan tazkiyatun nafs. Itu dengan mensucikan jiwa kita. Dengan cara kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dengan cara kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ya berusaha untuk istiqamah dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik kepada sesama. Ya, karena maksiat, baik itu maksiat kaitan dengan hak Allah ataupun maksiat ya kaitan dengan hak sesama, itu dalam bentuk menyakiti, menggolimi ya orang lain, itu semua akan mengotori hati kita. Sebagaimana yang Rasulullah SAW sebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, innal 'abda idza adnaba dhanban nukitat nuqtatun sauda fi qalbihi. Jadi seorang hamba itu apabila dia melakukan dosa, maka akan muncul bercak hitam di hatinya. Semakin dia melakukan dosa, maka hatinya semakin menghitam, bahkan menjadi hitam legam. Ya, sampai-sampai kata Nabi SAW, kalau sudah hitam legam hatinya itu sudah enggak kenal baik buruk. La ya'rifu ma'rufan wala munkar. Ini dampak buruk dari dosa dan maksiat. Baik itu dalam bentuk ya maksiat terhadap hak Allah, dalam bentuk seorang berbuat syirik, ya meninggalkan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla seperti salat ataupun yang lainnya, ataupun maksiat dalam bentuk ya menzalimi, menyakiti orang lain. Maka sebaliknya, ketika kita ingin jiwa kita ini dibersihkan, maka teruslah kita istiqamah dalam mentauhidkan, dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang ke-15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa dzakara asma rabbih fasalla. Jadi qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang-orang yang telah mensucikan dirinya. Wa dzakara asma rabbih fasalla, dan dia mengingat Tuhannya lalu salat. Ya, maka zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah yang agung. Maka ini salah satu cara kita untuk mensucikan hati kita. Sudah kita sampaikan pekan yang lalu bagaimana keutamaan dari ibadah zikir ini. Sampai-sampai dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya zikir itu bahkan lebih afdal dari jihad fi sabilillah. Ya. Maka perbanyak untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan zikir-zikir yang disyariatkan, dengan tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik zikir yang sifatnya mutlak tidak terikat dengan waktu, ataupun zikir yang sifatnya muqayyad yang terikat dengan waktu. Ya, perbanyak untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, begitu pula zikir pagi dan sore. Usahakan kita berusaha. Kemudian fasalla, begitu pula ya orang yang beruntung, orang yang sukses, selain dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia juga melaksanakan ibadah salat. Bahkan dia tidak hanya membatasi dengan salat 5 waktu, dia tambah lagi dengan yang sunnah-sunnah, sehingga dia akan menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi orang yang dekat ya terhadap Allah Subhanahu wa taala, bahkan dengannya dia akan bisa meraih derajat yang tinggi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pada ayat yang ke-16 ya, ayat yang ke-16 Allah Subhanahu wa taala berfirman, bal tu'thirunal hayatad dunya. Akan tetapi kalian wahai manusia justru lebih mendahulukan dunia. Justru kalian wahai manusia
lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Nah, ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, agar kita memahami hakikat dari dunia ini. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ad-dunya la ta'dilu 'inda Allahi janaha ba'udatin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang artinya sesungguhnya dunia itu di sisi Allah Subhanahu wa taala tidaklah lebih berharga daripada sebelah sayap nyamuk. Coba, sampai seperti itu Rasulullah SAW sabdakan. Dalam hadis yang lainnya juga Rasulullah SAW bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udatin, ma saqal kafira syurbata ma'in." Seandainya dunia itu memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala walaupun hanya seberat sebelah sayap nyamuk, niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan orang kafir minum walaupun hanya satu teguk, seandainya dunia itu ada nilainya. Tapi karena dunia memang tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Azza wa Jalla berikan dunia ini kepada siapapun. Ya, kepada orang muslim, kepada orang kafir, bahkan kepada orang ateis pun mendapatkan bagian dari dunia ini. Kenapa? Karena memang dunia ini tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sehingga tidak pantas kemudian gara-gara dunia ya kita lupa terhadap akhirat kita. Gara-gara berebut dunia kemudian silaturahim kita putus dengan saudara-saudara kita. Bahkan gara-gara dunia dia sampai menzalimi saudaranya, bahkan sampai membunuh saudaranya. Sangat tidak pantas kan? Ya. Jadi bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya, akan tetapi kalian wahai manusia lebih mendahulukan dunia daripada akhirat. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala ya ketika menyuruh kita untuk mencari dunia dan ketika menyuruh kita untuk mencari akhirat, itu beda bentuk perintahnya. Kalau ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mencari akhirat, Allah gunakan lafaz-lafaz yang berarti bersegera, ya, berlomba-lomba, berlari. Ini dalam perkara akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fafirru ila Allah." Larilah kalian menuju Allah. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk kenikmatan di negeri akhirat itulah hendaknya mereka berlomba-lomba. Dalam ayat yang lainnya juga Allah berfirman, "Wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum." Dan bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhan kalian. Jadi selalu dengan lafaz berlari, berlomba-lomba, ya, bersegera dan seterusnya. Sedangkan dalam perkara dunia Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita dalam Al-Qur'an, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Apabila kalian selesai dari mengerjakan salat, maka bertebarlah di muka bumi ini dan cari karunia Allah. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih. Berjalanlah, berjalan. Allah suruh kita berjalan. Berjalan kan nyantai, dan makanlah dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu yang Allah Subhanahu wa taala ya perintahkan kepada kita. Maka di antara doa-doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita adalah berdoa agar jangan sampai kita ini menjadi orang yang rakus, yang tamak terhadap dunia. Ya,
Rasulullah SAW mengajarkan doa, Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, janganlah jadikan dunia ini menjadi sesuatu yang paling kami inginkan, sehingga mengalahkan akhirat kami, ya Allah. Ya, ini kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ditolong, dibantu, jangan sampai kemudian lebih mendahulukan dunia kita daripada akhirat, begitu. Nah, kemudian ayat yang ke-17 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal akhiratu khairun wa abqa." Sesungguhnya akhirat itu lebih baik bagi kalian dan lebih kekal. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, akan tetapi kalian wahai manusia lebih mendahulukan, lebih mengutamakan dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa. Padahal akhirat itu lebih baik bagi kalian. Padahal akhirat itu lebih kekal bagi kalian dibanding dunia. Nah, semua kita tahu betul bahwasanya di dunia ini semewah apapun kehidupan kita, sebanyak apapun harta benda yang kita miliki, itu sifatnya sementara. Berbeda dengan akhirat yang kekal, yang abadi, yang tidak ada ujungnya. Harusnya kita kalau betul-betul berakal, ya, harusnya kita lebih mendahulukan yang abadi daripada yang sementara. Harusnya begitu. Maka disebutkan oleh para ulama perbandingan antara dunia dengan akhirat. Ya, pertama kita sebut secara ringkas, kalau akhirat itu abadi, sedangkan dunia itu sementara. Ya, dalilnya banyak. Di antaranya dalam surah Al-A'la ini. Kemudian yang kedua, akhirat itu kenikmatannya sempurna, sedangkan dunia ini tidak ada yang sempurna pada kenikmatan-kenikmatan yang ada. Ya, makanan-makanan di akhirat semuanya sempurna, tidak ada efek sampingnya. Kalau di dunia, ya, makanan biasanya kalau nggak kolesterol, ya, gula, banyaklah macam-macam penyakit yang ditimbulkan ketika dimakan dengan berlebihan. Jadi kalau akhirat itu sempurna kenikmatannya, ya, sedangkan dunia ini semewah apapun pasti ada kekurangannya. Ya. Kemudian juga kalau akhirat itu tidak ada istilah musiman. Ya, jadi mau buah apapun, ya, itu tidak ada tidak harus menunggu musim ini. Kapanpun kita menginginkan buah-buahan, di sana akan dipersiapkan, akan dihidangkan kepada kita oleh para gilman, pelayan-pelayan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Sedangkan di dunia kebanyakan nikmat dunia itu sifatnya musiman, seperti buah-buahan. Kalau belum musimnya, ya belum bisa kita memilikinya, begitu. Sedangkan akhirat tidak. Ya. Dan di akhirat itu nikmat di surga, maksudnya semua sifat-sifat buruk itu tidak ada pada manusia, dihilangkan dari dada-dada manusia. Namanya sedih, iri, dengki, cemburu, gak ada. Ya, tidak ada di surga itu. Sedangkan di dunia, ya, kadang kita seorang yang kaya raya, ada yang membencinya, ada yang dengki kepada dia, dan seterusnya. Banyak sifat-sifat buruk, sehingga itu kadang mengurangi kenikmatan yang dirasakan oleh seseorang di dunia ini. Ada yang memusuhinya. Ya, kalau di akhirat nggak ada. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf, "Wa naza'na
ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Dan kami cabut dari dada-dada mereka sifat-sifat buruk dari dengki, iri dan seterusnya. Allah cabut sehingga di surga itu semuanya nikmat di atas nikmat. Dan di akhirat itu tidak ada namanya orang lelah. Ya, baik ketika menikmati sesuatu ataupun setelah menikmatinya. Kalau di dunia biasanya ya orang setelah menikmati sesuatu dia akan merasa lelah. Maka dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ucapan penghuni surga. Mereka mengatakan, alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghilangkan dari diri kami rasa sedih. Kemudian di ujung ayat ini Allah berfirman tentang penghuni neraka, la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Di mana di surga ini kami tidak pernah mengalami nasab, begitu pula tidak pernah mengalami lughub. Nasab dan lughub sama-sama lelah, sama-sama capek, tapi beda waktunya. Kalau nasab itu adalah capek ketika sedang melakukan sesuatu. Kalau lughub itu capek setelah mengerjakan sesuatu. Nah, itu semua tidak ada pada penghuni surga. Jadi semangat terus untuk menikmati semua kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan, baik itu dari makanannya, dari hidangan-hidangannya, bahkan dari bidadarinya, enggak ada istilah capek. Ya. Kan dalam hadis disebutkan apa? Disebutkan orang penghuni surga itu diberikan kekuatan 100 laki-laki. Jadi semuanya nikmat di atas nikmat. Ya. Maka oleh karena itu para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, semestinya ya bagi kita untuk mendahulukan akhirat kita dibanding dunia kita. Ya. Makanya Rasulullah SAW ya pantas beliau mengatakan, mad dunya fil akhirah, sesungguhnya perbandingan dunia dengan akhirat itu seperti seseorang yang mencelupkan telunjuknya di lautan, di samudera yang luas. Falyanzur bima yarji, maka hendaknya dia lihat air yang nempel di telunjuknya itulah dunia, sedangkan air laut yang ada di samudera yang luas itulah akhirat. Ya, yang nempel di telunjuk itu berapa sih? Mungkin nggak sampai 1 tetes. Itulah dunia jalan Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan air laut yang luas yang ada di samudera itulah akhirat. Ini perbandingan yang luar biasa yang Rasulullah SAW dengannya mengingatkan kepada kita agar kita itu ya berusaha lebih mendahulukan akhirat kita dibanding dunia kita. Ya, dan ini sebagai hiburan bagi kita. Jangan sampai kemudian kita di dunia ini sudah susah, sudah payah hidupnya, sudah pas-pasan, di akhiratnya lebih parah lagi, na'udzubillah. Jangan sampai seperti itu. Kan ada kadang sebagian orang sudah ya maaf kata hidupnya di kolong jembatan, ya makan kadang enggak, udah itu enggak pernah sholat, enggak pernah puasa, enggak pernah mengerjakan perintah-perintah Allah, na'udzubillah. Sehingga di dunia sudah sengsara, di akhirat lebih sengsara lagi, na'udzubillah. Ya. Kalaupun misalnya kita sudah berusaha, sekalinya memang begitu-gitu saja, ya tidak ditakdirkan menjadi orang yang kaya, sudah. Ya, setidaknya di dunia ini sementara ini kita mungkin hidup susah, tapi usahakan untuk akhirat kita jangan sampai tertinggal, sehingga kita bahagia nanti di negeri yang abadi di akhirat kelak. Ya, makanya dikatakan oleh sebagian orang, perbedaan orang yang mencari dunia dengan mencari akhirat. Dia mengatakan, ya orang yang mencari dunia
biasanya nggak dapat. Kalaupun dapat, biasanya sedikit. Kalaupun banyak, pastinya tidak kekal. Ya kalau, memang begitu sifatnya dunia. Berbeda dengan orang yang mencari akhirat. Orang yang mencari akhirat pasti dapat. Ya, dan dapatnya itu pasti banyak. Dan banyak itu pasti kekal. Ya, pasti kekal. Namanya akhirat pun kekal, nggak ada ujungnya. Nah ini, ya peringatan dari para ulama, baik itu dari Al-Quran, dari hadis-hadis Nabi SAW, dan dari ucapan para ulama agar kita lebih mendahulukan akhirat kita dibanding dunia kita. Kemudian pada ayat yang ke-18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadza lafis suhufil ula." Yang artinya ini semua terdapat dalam kitab-kitab terdahulu. Jadi peringatan-peringatan yang ada dalam surah Al-A'la ini itu semua ada pada kitab-kitab terdahulu. Suhufi Ibrahim wa Musa, itu khususnya pada suhuf, lembaran-lembaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabiullah Ibrahim dan Nabi Musa alaihissalam. Di sini kata beliau, ya menjelaskan tentang ayat ke-18, "Inna hadza lafis suhufil ula." Sesungguhnya ini semua terdapat dalam kitab-kitab terdahulu. Ay hadhil mawa'id wa hadha dzikr mawjud ma'na fi suhufil anbiya'is sabiqin. Itu peringatan-peringatan yang ada dalam surah Al-A'la ini, itu semua terdapat pada kitab-kitab terdahulu, dari kitab-kitab dan lembaran-lembaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul terdahulu. Falam ta'ti hadhihi syari'ah fi usuliyah bi amrin jadid. Maka pada dasarnya syariat Islam ini tidaklah datang dengan sesuatu yang baru. Ya, melainkan sebagai penegas dari kitab-kitab sebelumnya. Bal qad wafaqat ma fi syara'il anbiya'is sabiqin. Bahkan banyak dari syariat-syariat Islam ini itu bersesuaian dengan syariat-syariat para nabi-nabi sebelumnya. Kemudian beliau mengatakan suhuf Ibrahim wa Musa, itu pada lembaran-lembaran yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Khassallah Ibrahim wa Musa alaihi wassalam. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan penyebutan Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Wa dzalika li'annahuma afdalul anbiya ba'da Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan itu dikarenakan Nabi Ibrahim dan Nabi Musa adalah dua nabi yang terbaik, termulia setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa likathrati atba'ihima, dan dikarenakan banyaknya pengikut dari keduanya. Ya. Dan kaitan dengan kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para nabi dan rasul itu ternyata banyak dalam bentuk lembaran-lembaran, namanya suhuf. Disebutkan dalam sebuah riwayat dari Abu Dzar Al-Ghifari, walaupun hadis ini masih diperselisihkan kesahihannya oleh para ulama. Abu Dzar mengisahkan, dakhaltul masjid fa idza Rasulullah SAW jalisun. Kata Abu Dzar, aku pernah memasuki masjid, maka aku pun mendapati Rasulullah SAW di sana sedang duduk di dalam masjid. Kemudian aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang jumlah kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabi-nabinya. Untuk diketahui, nabi itu jumlahnya ribuan, sedangkan rasul itu ratusan. Cuman yang disebutkan dalam Al-Quran hanya 25. Ya mungkin ditambah dengan Nabi Khidir 26. Ya. Tapi Nabi Khidir bukan rasul. Jadi kata Abu Dzar Al-Ghifari, aku bertanya kepada Nabi SAW tentang berapa jumlah kitab yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul. Maka Nabi SAW bersabda, mi'atu kitabin
wa arba'atu kutubin. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada nabi-nabi dan rasul-rasulnya itu ada 100 lembaran dan 4 kitab. Unzila ala syith khamsuna sahifatan. Kata Nabi SAW, diturunkan kepada Nabi Syith. Ini ada Nabi namanya Nabi Syith. Ya, itu Allah turunkan kepada Nabi Syith ini 50 lembar, 50 suhuf. Wa unzila ala ukhnuh 30 sahifatan. Nah, ini ada Nabi juga namanya Nabi Ukhnuh. Itu Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadanya 30 lembar, 30 suhuf. Wa unzila ala Ibrahim 10 sahaif. Kemudian diturunkan kepada Nabi Ibrahim, ini yang Allah sebutkan dalam surah Al-A'la ini, sufi Ibrahim wa Musa. Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim 10 lembar, 10 suhuf. Wa unzila ala Musa qabla Taurah 10 sahaif. Dan diturunkan kepada Nabi Musa sebelum Nabi Musa diberikan atau diturunkan kepada beliau kitab Taurat, lebih terdahulu diberikan kepada beliau 10 lembar suhuf. Ya, wa unzilat Taurat wal Injil waz Zabur wal Furqan. Kemudian adapun kitab-kitab yang Allah turunkan ada 4, itu Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Furqan, itu Al-Quran. Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, kemudian Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, kemudian Al-Quran kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semuanya wajib kita imani, wajib kita mengimaninya. Cuman setelah turunnya Al-Quran, kita wajib meyakini bahwasanya kitab-kitab sebelumnya itu sudah tidak berlaku lagi. Suhuf-suhuf yang Allah turunkan sebelum Al-Quran sudah tidak berlaku lagi. Dengan turunnya Al-Quran, maka kitab-kitab selainnya sudah expired. Ya, semua harus kemudian kembali kepada Al-Quranul Karim dan mengamalkan isinya. Dan itu yang termaktub dalam Taurat, Injil, Zabur. Semua menegaskan di sana kalau muncul nabi terakhir, maka sang nabi itu harus diikuti. Begitu pula kitab yang dibawanya yaitu Al-Quranul Karim. Nah, itulah dia ayat terakhir dari surah Al-A'la ini. Nah, kemudian para jamaah yang Allah muliakan, di sini Syekh menyebutkan banyak sekali faedah-faedah yang bisa kita simpulkan dari surah Al-A'la ini. Ya, ada 18 beliau sebutkan di sini. Pertama adalah wujubu tanzilai jalla wa ala minan naqais. Surah Al-A'la ini mengisyaratkan kepada kita itu pada ayat pertama, sabbisma rabbikal a'la, agar kita mensucikan Allah dari segala kekurangan-kekurangan. Ya. Dan kita wajib menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat yang agung, nama-nama yang mulia baginya. Jadi Allah Azza wa Jalla itu memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang agung, yang sempurna, yang tidak ada cacat dan kekurangan padanya. Kemudian juga isbatu sifatil ulu. Surah Al-A'la ini juga menunjukkan kepada kita salah satu sifat Allah adalah al-ulu, itu maha tinggi di atas makhluk-makhluknya, tinggi dengan sifat, begitu pula tinggi dengan zatnya. Sabbih isma rabbikal a'la. Kemudian juga yang ketiga, at-tadhkir bi ni'amillah 'alal ibad fa qad sawwal khalqa wa 'adal makhluqati masalihah. Jadi ayat allazi khalaqa fasawwa ini Allah Azza wa Jalla mengingatkan kepada kita tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita, di mana Allah menciptakan kita dalam bentuk yang sempurna. Begitu kalau Allah ciptakan semuanya yang bisa kita manfaatkan dari tumbuh-tumbuhan, buah-buahan dan seterusnya. Semuanya Allah sempurnakan penciptaannya.
Kemudian juga fadlullahi jalla wa ala ala nabi wa idhamu makanati hadzal nabi inda rabbi jalla wa ala. Surah Al-A'la ini juga mengisyaratkan kepada kita tentang keutamaan Nabi kita Nabi Muhammad SAW dan tingginya derajat beliau, kedudukan beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu pada ayat sanuqri'uka fala tansa illa masyaallah. Kemudian juga surah Al-A'la ini menunjukkan kepada kita anna Allah takaffala bi hifdzi kitabi fala budda an yabqa ila qiyamis saah. Jadi Al-Quran Allah jamin keautentikannya, Allah jamin keasliannya. Tidak akan ada yang pernah bisa merubahnya sampai hari kiamat. Berdasarkan firman Allah, ya sanuqri'uka fala tansa illa masyaallah. Menunjukkan Al-Quran ini Allah jamin keasliannya. Kemudian juga anna Allah ta'ahada bitaysir lil yusra li Nabi sallallahu alaihi wasallam wa liman sara ala tariqati. Dari firman Allah wa nuyassiruka lil yusra, menunjukkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita dalam beragama. Agama ini agama yang mudah sesuai dengan fitrah manusia. Ya, Allah tidak mempersulit kita. Bahkan sesuatu yang kita tidak mampu untuk melakukannya, kita tidak diwajibkan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemudian juga dari ayat fadzakir inna fa'atiz dzikra al-amru bit-tadzkir bidinillahi wa targhib ibadillah fi dukhuli wa man kana dzalika fa huwa ala a'la darajat. Peringatan atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita berusaha memberikan peringatan kepada manusia sesuai ya kemampuan kita masing-masing, minimal kepada keluarga kita, mulai dari keluarga kita berikan mereka peringatan ya agar kita begitu menyelamatkan diri kita dan mereka dari api neraka sebagaimana yang Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Maka berilah peringatan. Ya fadzakir inna fa'atiz dzikra, berilah peringatan sesuai dengan kapasitas kita masing-masing, mulai dari keluarga kita terdekat, ya tetangga kita, kalau orang di sekitar kita kalau kita memiliki kemampuan, karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian juga annal hadits al khas atau annal mu'rid anil haq yang bagi an tusila lahu da'watul haq ala sabilil umum fadzalika laisa mimma yuqalu fi bi anna dzikra la tanfa dan seterusnya. Kemudian yang 10, anna sifatal khasyah idza kanat fil qalbi fa innahu sayakunu la thamaratun 'azimah. Jadi dari firman Allah, sayadzakkaru man yakhsha. Ini menunjukkan apa? Orang yang memiliki rasa takut, memiliki khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang akan menjadikan dia menerima peringatan-peringatan dari orang-orang yang memberikan peringatan kepada dirinya. Ketika seorang itu memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di sanalah peringatan dari Al-Qur'an akan bermanfaat bagi dirinya. Peringatan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bermanfaat bagi dirinya kalau dia memiliki khasyah, memiliki rasa takut. Sayadzakkaru may yakhsha, akan mengambil pelajaran orang-orang yang memiliki rasa takut. Wa yatajannabu al-ashqa. Sebaliknya, ya, orang-orang yang tidak memiliki rasa takut kepada Allah itu akan lari, akan menghindar dari peringatan-peringatan ini. Ya, inilah pentingnya rasa takut yang harus ada pada diri seorang hamba. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya berfirman, qad aflaha man tazakka. Dari ayat ini menunjukkan kepada kita seperti yang kita barusan sampaikan, itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala ya kepada kita agar kita berusaha untuk mensucikan diri-diri kita. Atau sebelumnya ya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang dahsyatnya api neraka dalam surah Al-A'la ini. Itu dalam firman-Nya, alladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Kita sudah sampaikan dahulu panjang lebar ya tentang api neraka yang merupakan an-narul kubra, api besar
yang panasnya itu allati tattari'u 'alal afidah. Ya, panasnya itu sampai ke dalam jantung hati manusia. Kalau panas dunia paling hanya sampai kulit saja. Kalau neraka itu sampai ke jantung, sampai ke hati manusia. Tattari'u 'alal afidah. Kemudian narun muqsadah, tertutup. Ya, sudah panas, dibakar dengan api, sudah itu tempatnya tertutup. Subhanallah, bagaimana dahsyatnya api neraka itu. Ya, maka penduduk neraka itu terus minta kepada Allah agar dimatikan saja. Cuman mereka, ya dikatakan kepada mereka bahwasanya mereka tidak akan pernah dimatikan. Ketika mereka sudah putus asa, minta agar dimatikan dan tidak dikabulkan, mereka minta kepada Allah agar diringankan azabnya. Tapi jawaban Allah apa? Fadzuqu falan nazidakum illa azab. Rasakanlah perihnya azab api neraka jahanam, dan kami tidak akan menambah untuk kalian kecuali azab. Naudzubillah. Jadi bukan berkurang azabnya, justru makin bertambah harinya, makin bertambah azabnya. Ya, padahal penghuni neraka mengatakan apa? Ya Allah, mereka mengatakan, berikan kami sehari saja keringanan azab. Akhirnya dikurangi sehari saja. Tapi itu semua tidak digubris permintaan itu oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka terus berada ya di atas azab yang begitu menyiksa. Na'udzubillah. Nah, kemudian para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ke-12, at-targhib fi tazkiyatin nafs wa tathhiriha. Tadi kita sebutkan itu anjuran agar kita berusaha terus mensucikan jiwa kita dari segala penyakit-penyakitnya. Kemudian juga at-targhib fi dzikri asma'illah. Itu surah Al-A'la ini menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak berzikir ya kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Ya. Maka termasuk sesuatu yang dianjurkan adalah kita menghafal nama-nama Allah dan mengamalkan isinya. Ya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin. Itu termasuk sesuatu yang dianjurkan. Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi tis'atun wa tis'una asman, man ahsaha dakhala al-jannah. Yang artinya sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. Siapa yang menghafalnya dan mengamalkannya, dia akan masuk surga. Ya. Gimana cara mengamalkan nama-nama Allah yang 99 itu? Dengan cara kita kalau berdoa panggil Allah Azza wa Jalla dengan nama yang sesuai dengan permintaan kita. Itu salah satu caranya. Misalnya kalau kita hendak minta rezeki, panggil Allah dengan namanya Ar-Razzaq. Ya. Dan Allah Azza wa Jalla itu senang ketika dalam doa-doa kita itu kita mulai dengan menyebut nama-namanya yang agung dan mulia. Mulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dalam kita berdoa. Ya. Maka itu akan menjadikan doa kita lebih cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, itulah dia pembahasan akhir dari surah Al-A'la ini. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan masuk pada surah At-Tariq. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.